juga Bapak itu membantu orang yang melahirkan, membiayai. Apa benar itu? Iya, benar Pak. Saya membantu itu biaya bersalin. Pak. Itu uang dari mana? Dari pemerintah atau dari kantong sendiri? Dari kantong sendiri Pak. Wah, ini nanti berlomba-lomba orang melahirkan dong. Iya. Sumex Minggu, sekarang saya berada di Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti, Kabupaten Banyuasin. Kenapa saya ke sini? Karena desa ini sekarang lagi viral. Karena apa? Karena ini loh. Ini jalannya dibangun melalui dana pribadi, kantong pribadi. Ini yang membuat viral. Sehingga saya harus ke sini. Tapi sebelumnya nanti kita akan tanyakan dengan Pak Kadesnya. Benar nggak bahwa jalan ini menggunakan dana pribadi? Ya kan? Nggak salah, per jamnya 500 ya? Ini per jam 500? Iya. Sudah berapa jam kamu? Oh banyak ya? Sudah banyak jam? Banyak sudah Ada jamnya. kejadian kamu? Ini dia Kades Koboi. Bangun jalan pribadi, tidak terima gaji, warga melahirkan, dibiayai. Luar biasa Kades Koboi dari Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin. Sumex Minggu dan Sumatera hari ini siang tadi hingga malam langsung meluncur ke desa yang sedang viral ini bersama rombongan Bupati Banyuasin Haji Asqolani SHMH yang kebetulan juga menjadwalkan safari Ramadan di desa tersebut dan melakukan salat tarawih berjamaah. Kepala Desa Muara Baru Haji Muhammad Adam memang biasa-biasa saja, penampilannya sederhana dan bersahaja, tetapi pemikirannya cerdik. Begitu kata Haji Asqolani dalam sambutannya menyinggung Kades Haji Muhammad Adam yang baru sebulan dilantik, tetapi langsung melakukan action dan gebrakan luar biasa. Seperti berita viral kemarin yang juga diberitakan Sumex Minggu mengenai pembangunan jalan selebar 6 meter dan panjang 4 km. Ternyata memang bukan isapan jempol. Jalan tersebut dibangunnya menggunakan dana pribadi, bukan dana desa. Karena Kades Muhammad Adam baru saja dilantik, tepatnya pada 11 Februari yang lalu atau kurang dari 2 bulan. Tentu Kades belum menganggarkan apa-apa mengenai dana desa kecuali program pribadi. Pak, bener nggak itu jalan itu 4 km dibangun dengan dana pribadi? Iya Pak, benar. Alasannya gimana Pak, kok pakai dana pribadi? Ya itu sekedar untuk saya sebenarnya prihatin dengan desa saya sendiri, jadi saya berani berkorban untuk desa saya. Jadi itu alasannya. Itu bukan program dari pemerintah? Bukan Pak, program sendiri. Anda sendiri menjadi kepala desa udah berapa lama? Sudah baru sebulan lebih Pak. Oh baru sebulan? Ya, baru sebulan dilantik? Iya. Berarti belum ada program nih ya, untuk pemerintahnya? Iya belum ada. Jadi program itu program pribadi? Iya Pak, program pribadi. Itu kalau boleh tahu berapa menelan biaya Pak? Itu kan 3 kilo, 4 kilo ya? Iya, 4 kilo kali 6 meter ya? Itu diperkirakan berapa lah? Kalau masalah perkiraan belum tahu Pak, saya cuma menyuruh kerja aja terus. Urusan biayanya saya nggak terlalu pusing itu. Apapun gitu. nggak jadi masalah. Yang penting bisa berjalan lancar untuk kendaraan itu. Oh, yang penting jalannya bagus. Iya, jalan bagus. Kalau bisa untuk mobil sih. Ini gitu. Program saya juga. Saya bikin untuk jalan mobil dari Palembang. Dari Palembang nanti arahnya kemana Pak? Itu dari sini. Itulah saya nanti mau lihatin Pak Bupati untuk jembatan, minta buatin jembatan besar ini. Jadi saya sudah tanya dengan Pak DPR, katanya dengan biaya sekitar 2 miliar. Berapa? 2 miliar? 2 miliar. Sedangkan jembatan kecil ada 6 itu 6 jembatan Pak, yang kecil. Jadi jalan Bapak yang bantu, jembatan nanti minta bantu pemerintah? Iya Pak, iya. Tak hanya membangun jalan dengan dana pribadi, tetapi Kades juga mengikhlaskan tidak menerima gaji yang besarnya kurang lebih 3 juta. Gaji tersebut akan dimanfaatkan ke warganya melalui lapangan pekerjaan yang diciptakannya, yaitu dengan membeli mesin cetak batako. Dengan demikian warganya bisa mendapatkan pekerjaan. Batako hasil cetakan dibeli dengan menggunakan gaji Kades. Kemudian batako tersebut akan disumbangkan ke warganya yang membutuhkan, terutama warga yang belum beruntung yang rumahnya masih belum layak. Dengan cara itu Kades bisa berbuat dan bermanfaat bagi warganya. Rencananya satu rumah yang tak layak mendapat bantuan 1000 batako. Yang tak layak maksudnya?
yang dindingnya masih bentuk papan, atapnya masih berbentuk daun, dikasih bantuan batako. Batako, Ya. per orang 1.000? Per orang 1.000. 1.000 batako ya? Ya. Supaya bisa dibangunkan ke masyarakat yang kurang mampu. Bisa dilihat lebih layak lah. Oke. Kabarnya Bapak nggak mau digaji, bener nggak tuh? Bukan nggak mau digaji, digaji Pak, honor jelas saya ambil, tapi bukan untuk saya. Nah itu saya bikin sejenis lapangan kerja, yaitu cetakan batako. Itu saya sudah pesan dari Surabaya. Alhamdulillah sudah datang kemarin alatnya. Jadi saya itu yang duit, yang honor gaji, saya. Gaji ya, tadi. Saya bikin batako Pak. Oh gitu, dibuatkan lapangan lapangan pekerjaan. Kerja. Oh Ya, gitu. Yang batanya itu ya saya kasih dengan orang yang tidak mampu. Nah, ya seperti itu Pak. Jadi gajinya dialihkan untuk jadi lapangan kerja. Iya. Jadi lapangan kerja itu nanti masyarakat mencetak batu batako, Iya. kemudian dari gaji itulah membelinya. Iya, dari gaji itu Pak. Saya beli. Iya. Terus kemudian kalau dibeli itu nanti batakonya untuk apa? Atau untuk infrastruktur? Untuk rumah Pak. Untuk rumah. Untuk rumah warga, kan penduduk saya ini boleh dilihatlah keadaannya ya. Dimana itu banyak terlalu yang sudah tidak layak huni sebenarnya. Jadi batako nanti dicetak, yang membeli Pak Kades melalui gaji Pak Kades. Iya. Nah gaji Pak Kades itu dibelikan batako untuk membantu masyarakat. Iya benar. Satu lagi, setiap warganya yang melahirkan, Kades Muhammad Adam akan memberinya biaya melahirkan sebanyak Rp800.000. Biaya itu juga diambil dari kantong pribadi. Alasannya demi kemanusiaan, orang melahirkan itu ada dua, ibu dan anak. Keduanya harus ditolong dan diselamatkan. Jika melahirkan dengan selamat, setidaknya ada manfaat bagi generasi mendatang. Yang menjadi pertanyaan kita, sumber dananya dari mana? Semua serba pribadi, bangun jalan pribadi, tidak menerima gaji, malah warganya dibiayai. Ternyata Kades Haji Muhammad Adam yang putra asli desa Muara Baru adalah orang kaya lama. Bapaknya adalah perintis desa tersebut sejak 1946 sebagai kepala parit. Memiliki 13 hektar kebun kelapa yang sudah berproduksi, 8 hektar kebun kelapa sawit, serta berbisnis sejak muda sebagai pengepul kelapa untuk diekspor ke luar negeri. Dan itulah sumber dana yang dipakai Haji Muhammad Adam untuk membantu warganya. Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH ketika dipincangi Sungai Seminggu usai buka bersama warga, pembangunan infrastruktur dana pribadi tidak diatur dalam Permendagri. Apakah bisa dengan dana pribadi? Menurut Askolani, membangun desa tidak harus menunggu bantuan pemerintah. Ketika masyarakat bisa bergotong royong, itu adalah baik. Karena dana desa bisa juga dengan dana CSR, bantuan pengusaha, dan lain-lain. Desa Muara Baru ini bisa dijadikan contoh. Memang setiap desa memiliki kemampuan masing-masing. Setiap desa tidak sama. Ujar Bupati yang malam tadi ikut salat tarawih berjamaah di Masjid Al-Mutakin, Desa Muara Baru bersama warga setempat. Mengenai jalan desa Pak, saya melihat jalan desa itu kabarnya dibiayai oleh kepala desa. Kalau dalam Permendagri apakah diatur Pak itu? Ya jadi kan gini, di dalam sebuah pembangunan daerah itu ada sumber dananya dari APBN, ada dari APBD provinsi, dan juga ada dari APBD kabupaten, dan ada lagi dana APBD Des, namanya dana desa. Dan di samping itu juga kita juga mengharapkan mengajak para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Banyuasin dana CSR namanya. Dan di samping itu juga ada dana gotong royong. Nah yang dilakukan Pak Kades sekarang ini dana gotong royong pribadi Pak Kades dengan masyarakat di sini. Jadi mereka laksanakan kegiatan ini, nunggu-nunggu dana dari pemerintah kabupaten belum turun, mereka gotong royong. Kebenaran Pak Kades, Pak Adam, Pak Haji Adam sebagai seorang pengusaha juga di sini baru jadi Kades, jadi dia punya niat untuk memperbaiki jalan desa. Dan ini yang kita harapkan, jadi tidak hanya menunggu dana dari APBD, dari APBN, tapi Kadesnya punya inisiatif sendiri untuk melaksanakan pembangunan secara gotong royong. Dan kita sudah membangun yang namanya gerakan gorong, gerakan gotong royong bersama rakyat. Tidak semua jalan, jembatan kita kerjakan melalui dana negara, tapi kita maksimalkan juga dana gotong royong bersama masyarakat. Nah, jadi teladan yang dilakukan Pak Kades menginovasi
memberikan contoh kepada kades-kades yang lain lah. Tapi memang tidak bisa kita samakan kemampuan seorang kades dalam membangun desanya. Yang penting kalau kita ingin bisa. Usai salat tarawih, Bupati juga menyambangi warga kurang mampu dan memberinya bantuan. Sentar kenang. Ini bagi-bagi dua, nah lain-lain. Dulu waktu masih bujang gadis, aku nanya, siapa dulu yang jatuh cinta? Kita dulu mana dapat. Playboy tadi, playboy. Untuk panjang. Ya, terima kasih ya.